Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class bersama aku Manda. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Kali ini kita kembali lagi di konten sharing dan Manda mau sharing tentang budaya nih teman-teman ya. Jadi kita akan bahas tentang festival-festival yang ada di setiap musim di Jepang. Oke, kalau udah ngomongin Jepang pastinya kalian tahu ya, di Jepang itu ada 4 musim dong. Dan mereka ini tuh seneng banget ternyata melakukan matsuri atau perayaan di setiap musim-musim tertentu teman-teman. Jadi kalian juga pasti tahu ya, kalau orang Jepang itu kalau misalkan mereka berdoa atau mengucap syukur itu biasanya dengan melakukan matsuri alias perayaan. Oke deh, tapi sebelum kita masuk ke festival-festival apa aja sih yang ada di setiap musim di Jepang, kita akan terlebih dahulu bahas satu persatu musim apa aja yang ada di Jepang ya. Oke, yang pertama kita mulai dari musim yang menurut aku paling indah ya, yaitu musim semi teman-teman. Dalam bahasa Jepang adalah haru. Ya, haru ini atau musim semi ini berlangsung dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei teman-teman. Nah, dari bulan Maret sampai bulan Mei ini ditandai dengan munculnya bunga sakura. Pasti itu bakalan indah banget ya. Jadi kalau misalkan kita lihat langit tuh kayak pink gitu karena bunga-bunga sakura tuh bermekaran seperti itu teman-teman. Jadi ini musim yang menurut aku musim paling indah ya. Oke, setelah musim semi ada musim apa lagi sih? Berikutnya adalah musim panas teman-teman alias natsu dalam bahasa Jepang ya. Oke, di musim panas ini pastinya ditandai dengan cuaca yang bener-bener panas, terik banget. Pokoknya kalau kalian keluar rumah tanpa sunblock, udah deh teman-teman, itu kalian pasti kepanasan banget. Jadi di musim panas ini kalian harus hati-hati dengan yang namanya dehidrasi dan juga heat stroke teman-teman, karena riskan banget ya. Jadi kalian harus stay safe di musim panas di Jepang pastinya ya. Oke, kalau musim panas ini dia berlangsung dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Nah, setelah musim panas, musim apa sih? Pastinya kalau udah panas, kita masuk ke musim gugur. Oke, di musim gugur ini udah mulai masuk musim-musim peralihan ya. Dari musim panas menuju ke musim dingin, pasti musim gugur dulu dong pastinya. Ditandai dengan daun-daun yang menjadi coklat, menjadi kemerahan, kemudian berguguran. Itulah musim gugur teman-teman. Dalam bahasa Jepang kita sebut dengan aki. Oke, musim gugur juga termasuk musim yang indah banget menurut aku ya, karena di sini pastinya cuacanya tuh adem, gak sepanas musim panas dan juga tidak sedingin musim dingin, tapi cuaca itu mungkin seperti di Indonesia ya, jadi hawa-hawanya tuh enak banget nih teman-teman. Oke, dan di musim gugur ini berlangsungnya dari bulan Agustus sampai dengan bulan November. Oke, nah setelah musim gugur, musim apa kak? Berikutnya kita ke musim yang terakhir, yaitu musim dingin. Dalam bahasa Jepang adalah fuyu. Nah, disebutnya fuyu. Musim dingin ini pastinya ditandai dengan cuaca atau hawa yang benar-benar dingin banget ya, suhunya bisa sampai minus teman-teman. Dan juga ditandai dengan beberapa daerah di Jepang yang turun salju pastinya, termasuk salah satunya di Hokkaido yang terkenal banget nih dengan festival musim saljunya itu ya teman-teman ya. Dan ini musim salju ini berlangsung dari bulan Desember hingga bulan Februari dan seterusnya akan looping seperti itu nih musim di Jepang. Nah, ternyata nih di setiap musim-musim itu guys ada perayaan dan perayaannya tuh keren-keren dan unik-unik nih guys. Oke, kalau gitu aku bakal langsung bahas aja buat kalian. Pantengin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita akan mulai dari festival pertama di musim semi, yaitu Festival Sakura atau Sakura Matsuri bahasa Jepang ya. Nah, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan namanya, yaitu Sakura Matsuri atau Festival Sakura. Jadi Matsuri ini tuh intinya satu sih teman-teman, yaitu melihat keindahan dari bunga sakura yang bermekaran di musim semi. Ya, karena bunga sakura ini bisa dibilang dia itu melambangkan kebahagiaan dan keindahan yang ada gitu loh teman-teman. Jadi adalah festival atau perayaan sakura ini guys gitu. Dan ada satu kegiatan yang paling suka dilakukan oleh orang-orang di Sakura Matsuri ini, yaitu hanami. Ya, hanami adalah kegiatan melihat bunga sakura guys. Jadi kegiatan itu seperti ini. Misalnya kita piknik-piknik atau misalkan kayak botram gitu sih mungkin kalau di Indonesia ya. Jadi kita duduk di bawah bunga sakura sambil menikmati keindahannya. Nah, ini tuh paling asik ya. Kalau kalian perginya tuh bareng keluarga atau mungkin bareng teman-teman, bareng pasangan kalian, bakalan ada suasana yang romantis banget pastinya dong di bawah bunga sakura. Nah, bunga sakura sendiri ini tuh hanya mekar 1 minggu loh.
Wow, itu tuh singkat banget ya. 1 minggu aja. Makanya biasanya tuh Badan Meteorologi Jepang itu pasti mereka tuh akan meramalkan nih. Wah, kapan kira-kira si bunga sakura ini mekar di setiap daerah di Jepang. Karena ini penting banget nih untuk Sakura Matsuri ini guys, gitu. Oke, dan yang kedua teman-teman ada lagi selain festival sakura, ada yang disebut dengan Hina Matsuri. Oke, Hina Matsuri ini teman-teman. Jadi, festival ini atau Hina Matsuri ini adalah untuk mendoakan anak perempuan sebenarnya seperti itu ya. Jadi dirayakannya tuh setiap tanggal 3 Maret. Jadi, biarpun disebut Matsuri atau festival, yang kesannya tuh kan kalau festival tuh harus ramean gitu ya. Tapi ini sebenarnya diadakannya tuh istilahnya private di setiap keluarga. Tapi hanya khusus di keluarga yang memiliki anak perempuan saja. Karena tujuannya memang mendoakan si anak perempuan tersebut guys, gitu ya. Nah, jadi ciri khas dari Hina Matsuri ini adalah adanya Hina Ningyo alias boneka Hina ya, namanya Hina guys. Jadi ceritanya tuh gini, sebelum hari perayaan nanti tuh di suatu keluarga yang ada anak perempuan itu mereka mengeluarkan si boneka Hina tersebut dan ditaruh di tempat untuk dipajang. Biasa kan kalau di Jepang tuh suka ada tempat-tempat pajangan gitu ya guys ya. Nah, itu ditaruh di situ. Nah, di hari perayaan intinya si boneka itu tuh akan menyerap istilahnya kayak roh-roh jahat atau sesuatu energi yang jahat ke dalam boneka tersebut. Nah, tapi ingat, hari berikutnya setelah perayaannya selesai, bonekanya harus kembali dimasukkan lagi guys, disimpan lagi. Seperti itu, menarik kan? Nah, berikutnya perayaan yang ketiga guys, ada yang disebut dengan Koinobori. Oke, pasti pernah dengar dong. Jadi Koinobori ini adalah festival ya, yang diadakan setiap tanggal 5 Mei teman-teman. Dan 5 Mei ini juga termasuk tanggal merah nih kalau di Jepang, jadi hari libur nasional loh. Oke, jadi intinya Koinobori ini apa sih? Koinobori ini adalah festival atau perayaan untuk menghormati kepribadian anak, juga untuk merencanakan kebahagiaan anak, sekaligus kita itu peran ibu. Oke, itulah makna dari perayaan Koinobori ini. Jadi kalau misalkan tadi Hina Matsuri itu cenderung untuk anak perempuan ya, kalau Koinobori ini dulu tuh disebutnya Kodomo no Hi atau hari anak ya. Dan ini cenderung untuk istilahnya merayakannya tuh anak laki-laki guys, kayak gitu. Jadi biasanya nih keluarga yang punya anak laki-laki itu akan memasang si Koinobori tersebut alias bendera ikan koi. Pasti teman-teman pernah lihat deh kalau di anime-anime atau di manga tuh suka ada ya bendera ikan koi gitu guys. Dan juga biasanya nih keluarga yang punya anak laki-laki itu akan memajang replika dari yoroi atau baju zirah samurai. Ditambah juga ada replika dari kabuto juga guys ya. Dan ini fungsinya adalah sebagai pengharapan mereka nih supaya anak laki-laki mereka ini tumbuh sehat dan juga kuat. Sebelum kita lanjut ke festival berikutnya, Manda mau tanya nih sama kalian, siapa di antara kalian yang belum lancar bahasa Jepang? Mungkin belum bisa baca hiragana? Jangan khawatir guys, karena kita pernah bikin nih satu video cara cepat menguasai hiragana dalam waktu kurang dari 1 jam aja loh. Kalian langsung aja tonton video berikut ini ya. Hiragana yang coretannya melengkung-lengkung. Dan buat kalian juga yang masih bingung gimana sih caranya belajar kanji biar lebih efektif, jangan khawatir guys, karena kita punya kanji card. Yeay, kita ada kanji card nih buat teman-teman, langsung kepoin aja ya kanji card itu apa sih? Silakan. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke festival berikutnya. Kita udah mulai masuk ke musim panas nih. Wah, cuaca pasti udah mulai panas banget ya. Dan di musim panas ini di tanggal 7 Juli ada satu festival yang pastinya ini seru banget dirayakan sama banyak orang. Namanya adalah Tanabata. Tanabata ini juga biasa disebut dengan Hoshi Matsuri teman-teman, atau festival bintang ya. Hoshi kan artinya adalah bintang. Dan ini dirayakannya setiap tanggal 7 Juli. Oke, inti dari perayaan ini adalah kalian tuh akan menuliskan harapan kalian di secarik kertas yang bernama Tanzaku. Dan nanti kalian gantungkan tuh si kertas itu ke bambu. Ya kan ada bambu-bambu gitu tuh. Jadi semakin tinggi kalian gantungkan harapan kalian itu, katanya semakin tinggi juga kemungkinan bahwa harapan kalian itu terkabulkan. Oke, sebenarnya inti dari festival ini tuh apa sih? Katanya festival ini tuh untuk merayakan pertemuan dari Orihime alias bintang Vega dengan Hikoboshi alias bintang Altair, di mana mereka berdua ini dipisahkan oleh galaksi Bima Sakti guys, dan hanya bertemu 1 tahun sekali, yaitu di tanggal 7 Juli alias di festival Tanabata ini. Wah, so sweet sebenarnya Tanabata ini ya teman-teman. Dan juga Tanabata ini tuh terinspirasi dari kisah penggembala sapi dan juga gadis penenun guys.
Oke guys, perayaan yang berikutnya di musim panas ada yang disebut dengan Natsu Matsuri. Oke, Natsu Matsuri sesuai dengan namanya, Natsu itu kan musim panas. Jadi secara harfiah artinya adalah perayaan musim panas. Jadi ciri-cirinya apa sih perayaan ini tuh? Jadi intinya perayaan itu sebenarnya berlangsung di sepanjang musim panas di Jepang. Dan ditandai dengan adanya yatai alias stand-stand makanan. Kalian kebayang gak sih kalau ada kayak festival-festival gitu kan suka banyak stand tuh. Nah kurang lebih kondisinya seperti itu, banyak stand makanan. Kemudian pengunjung itu datang dengan menggunakan yukata alias kimono yang berbahan tipis yang khas untuk setiap musim panas guys. Seperti itu. Seru banget nih, yang jelas ya Natsu Matsuri ini tuh berlangsungnya di sepanjang musim panas. Dan ditandai juga nih dengan beberapa kegiatan lainnya di dalam Natsu Matsuri ini sendiri. Nah berikutnya akan ada yang disebut dengan Hanabi Taikai. Wow, sesuai dengan namanya Hanabi. Kalau ini bukan Hanami ya, tapi Hanabi. Hanabi itu artinya adalah kembang api guys. Jadi di sepanjang bulan-bulan awal musim panas nih guys, dari bulan Juli, Agustus, itu tuh bakalan ada festival kembang api ya, intinya seperti itu. Jadi di sini tuh orang-orang tuh akan menyalakan si kembang api tersebut yang jumlahnya tuh banyak banget guys, 10.000 sampai dengan 30.000 kembang api. Dengan durasi 60 sampai dengan 90 menit, cukup lama kan teman-teman. Jadi ini festival yang bener-bener khas banget di setiap musim panas di Jepang kayak gitu. Dan di zaman dahulunya itu produsen kembang api itu ada yang terkenal banget, yaitu keluarga Tamaya dan keluarga Kagiya. Makanya guys, setiap kali lagi festival kembang api ini, kalau misalkan orang lagi nyalain kembang api tuh kadang suka ada yang teriak Tamaya gitu guys. Jadi sebenarnya itu berasal dari nama keluarga yang dulu ternyata dia adalah produsen dari kembang api guys, kayak gitu. Nah ada satu lagi nih ciri khas dari Natsu Matsuri ini adalah obong. Oke, namanya obong dan ini adalah sebuah kegiatan yang udah dilaksanakan sejak abad ke-8. Jadi ini bisa dibilang kegiatan yang sakral banget teman-teman. Jadi inti dari obong ini adalah dia untuk menyambut arwah leluhur kita yang sudah terlebih dahulu tiada gitu ya. Jadi kita di sini undang untuk datang lagi ke bumi, kemudian karena festivalnya dirayakan 2 hari, nanti di hari yang terakhir kita antarkan lagi pulang tuh mereka ya, dengan cara menghanyutkan lentera-lentera seperti itu guys, lentera di sungai. Wah ini tuh sakral banget guys, dan obong ini dia tuh biasanya berlangsungnya tuh bisa bulan Juli, Agustus atau September. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk aja ya ke festival musim gugur, dimana daun-daun udah coklat, udah mulai berguguran guys. Jadi di sini ada satu festival yang khas banget, namanya adalah Shichigosang. Ya, kalau kalian ngeh artinya ini tuh terdiri dari 3 angka loh, angka 3, 5, dan angka 7. Jadi perayaan ini memang untuk anak usia 3 dan 5 tahun untuk yang laki-laki, dan usia 3 dan 7 tahun untuk yang perempuan teman-teman. Nah jadi festival ini tuh dirayakan setiap tanggal 15 November. Jadi intinya orang Jepang itu percaya nih bahwa usia 3, 5, dan 7 ini adalah tonggak sejarah kehidupan manusia gitu, dimana usia-usia ini tuh bisa membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi seseorang. Makanya guys, di usia-usia ini atau pada festival Shichigosang ini, anak-anak tersebut tuh akan memakai kimono ya, kemudian mereka tuh bakalan pergi ke kuil Shinto untuk didoakan. Wah ini jadi istilahnya kayak syukuran ya, doa saling mendoakan gitu loh di kuil Shinto itu guys. Dan mereka di sini nanti akan dikasih oleh-oleh atau dikasih permen yang disebut dengan chitose ame guys. Jadi si permen ini tuh panjang, lucu banget gitu ya. Dan juga permen ini tuh dipercaya bisa mendoakan anak tersebut supaya sehat selalu dan panjang umur ya. Terlebih lagi permen ini tuh dia tuh dibungkus, dan di bungkusnya tuh ada gambar kura-kura dan ada burung jenjang yang sama-sama itu tuh merupakan pengharapan panjang umur gitu loh. Oke teman-teman, kita akan masuk ke festival berikutnya di musim gugur. Ada yang disebut dengan Tsukimi loh teman-teman. Jadi Tsukimi ini dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan ke-8 di kalender bulan. Kalau misalkan kita ikutin kalender internasional itu biasanya dilaksanakan di bulan September sih guys. Jadi pada dasarnya festival ini tuh bertujuan untuk melihat keindahan bulan purnama. Wey, bulan purnama loh guys, itu pasti bagus banget nih di musim gugur ini ya. Nah biasanya di sini tuh ditandainya dengan adanya sasaki ya, atau Japanese pampas dress ya. Terus kemudian kita juga akan memakan satu makanan khas di Tsukimi, yaitu adalah
tsukimidango atau mochi ya, mochi atau tsukimidango disebut dalam bahasa Jepang guys. Itu khasnya seperti itu. Dan mungkin tsukimi sendiri artinya tuh memang benar-benar melihat bulan ya. Karena tsuki itu artinya bulan, mi itu artinya melihat, tsukimi melihat bulan. Dan sebenarnya ini tuh berasal dari kebudayaan Tiongkok loh teman-teman. Jadi diadaptasi ke Jepang dan masih dilaksanakan sampai sekarang loh. Wah, ini padahal udah dari zaman Heian, udah lama sekali nih teman-teman. Dan tsukimi ini tuh hubungannya erat banget loh dengan cerita rakyat asal Jepang, yaitu Tsuki no Usagi teman-teman, atau kelinci bulan. Oke teman-teman, ada satu festival lagi nih yang dilaksanakan di musim gugur dan cukup besar nih festivalnya, yaitu Nagoya Matsuri. Nagoya Matsuri ini sesuai dengan namanya, ini diadakannya di Nagoya teman-teman setiap tanggal 20 Oktober ya. Jadi festival itu bertujuan untuk istilahnya memperingati atau menghargai atau menghormati kesatria terkuat asal Jepang nih teman-teman pada zaman dahulu pastinya. Jadi ditandainya festival ini tuh dengan adanya 600 peserta atau 600 orang yang menggunakan baju zirah samurai dan baju-baju khas pada zaman dahulu. Wih, kebayang nggak? Keren banget kan? Berasa kita tuh balik lagi ke Jepang zaman dahulu gitu ya. Oke, jadi siapa aja sih kesatria-kesatria terkuat asal Jepang tersebut? Ada 3 teman-teman. Yang pertama ada Oda Nobunaga, ya ini pasti terkenal banget, kalian pasti tahu ya. Kemudian ada Toyotomi Hideyoshi dan juga ada Tokugawa Ieyasu. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke festival-festival yang ada di Fuyu alias musim dingin. Wih, nggak kerasa nih udah masuk musim dingin lagi ya. Oke, dan kali ini ada satu perayaan atau festival yang disebut dengan Seijin no Hi. Seijin no Hi, wih, artinya sendiri adalah hari kedewasaan, dan ini biasanya dilaksanakan di minggu kedua di bulan Januari guys. Oke, jadi sesuai dengan namanya Seijin no Hi atau hari kedewasaan ya. Jadi di sini tuh untuk merayakan anak-anak remaja yang sudah berusia 20 tahun atau baru mau masuk usia 20 tahun guys. Dimana di sini nanti kalau perempuan itu bakal pakai furisode ya. Terus yang laki-laki itu bakal pakai hakama atau mungkin bisa juga pakai jas modern seperti itu guys. Nanti mereka bakal ke kuil dan berdoa, intinya seperti itu. Dan di perayaan ini juga sebenarnya itu tuh mengingatkan mereka nih bahwa mereka ini sekarang sudah boleh merokok, mungkin sudah boleh juga minum alkohol dan juga mengemudi secara legal seperti itu. Tapi di sini juga mereka akan diingatkan nih bahwa mereka juga harus memiliki tanggung jawab layaknya orang dewasa dong. Oh iya, karena sudah masuk usia dewasa ya ini ya. Dan juga mereka di sini harus memiliki tanggung jawab juga untuk membawa Jepang ke arah perubahan yang lebih baik pastinya kayak gitu. Oke guys, kita sekarang mundur lagi sedikit ya. Kalau tadi kita udah masuk ke Januari, sekarang kita ke Desember lagi. Ada satu festival yaitu Omisoka. Wey, Omisoka. Jadi ini bisa dibilang ini adalah tahun baruan khas orang Jepang guys. Jadi di Omisoka ini itu tuh pastinya sehari sebelum tahun baru dong ya, tanggal 31 Desember. Apa aja sih yang dilakukan oleh orang Jepang? Yang pertama mereka akan bersih-bersih rumah. Jadi rumah tuh bener-bener bersih tuh menyambut tahun baru tuh ya. Dan biasanya di sini ada hidangan khas ketika tahun baru, yaitu mereka akan memakan toshikoshi soba alias mie panjang umur gitu. Dimana di sini tuh melambangkan umur yang panjang seperti soba. Dan juga di sini maknanya mereka tuh akan memotong nasib buruk ya, seperti toshikoshi soba yang mudah dipotong tersebut guys. Kayak gitu, unik banget kan? Dan di malam tahun barunya ini biasanya tuh orang-orang Jepang tuh akan pergi ke kuil untuk berdoa yang disebut dengan Hatsumode. Di sana nanti mereka akan meminum amazake, kemudian mereka juga akan melakukan joya no kane alias melakukan pemukulan terhadap bel sebanyak 108 kali. Jadi aku sempat bertanya-tanya juga nih 108 tuh apa sih, kok 108 gitu kan, banyak banget. Ternyata menurut orang Jepang 108 ini adalah jumlah hasrat manusia gitu. Jadi setiap kali gong ini dipukul sebanyak 108 kali itu sama dengan itu tuh menghancurkan hasrat manusia yang istilahnya itu bisa membawa kehancuran buat mereka gitu kan. Jadi buat orang-orang yang denger bunyi bel ini dipukul di malam tahun baru itu tuh akan mendoakan mereka juga guys, seperti itu. Nah teman-teman, tadi aku kan sempat mention ada Hatsumode ya. Hatsumode, jadi Hatsumode ini apa sih? Ini adalah kegiatan berkunjung ke kuil yang dilakukan di hari ke-1, ke-2, dan ke-3 di tahun baru ya. Tujuannya untuk apa sih Hatsumode ini? Pastinya untuk berdoa dong. Orang datang ke tempat suci itu pastinya untuk berdoa
doa kayak gitu teman-teman. Untuk mendoakan apa sih? Untuk mendoakan supaya di tahun ini tuh mereka tuh beruntung, kemudian memiliki hal-hal yang baik ya, kesehatan dan lain-lain, kurang lebih seperti itu guys. Jadi nanti di sana tuh biasanya mereka tuh akan mengambil ramalan juga guys. Mereka akan mengambil ramalan atau yang disebut dengan omikuji gitu. Jadi si ramalan ini tuh berisi seperti apa sih mereka nanti dalam waktu 1 tahun ini gitu, apakah beruntung atau tidak. Dan juga di sini biasanya orang-orang Jepang itu akan membeli omamori alias jimat yang dipercaya juga nih bisa membawa keberuntungan sepanjang tahun tersebut. Oke teman-teman, masih ada nih festival unik lainnya. Berikutnya namanya adalah Setsubung. Jadi Setsubung ini adalah festival atau perayaan untuk mengusir Oni. Takut ya dengar kata Oni, bukan Oni-chan ya teman-teman. Tapi Oni di sini adalah iblis. Jadi Oni ini termasuk salah satu jenis yokai, atau yokai itu dalam bahasa Indonesia adalah hantu ya. Tapi Oni di sini adalah hantu yang jahatnya. Ya, makanya disebut dengan iblis. Mungkin kalian pernah nonton Demon Slayer tuh banyak Oni, banyak iblis. Nah itulah iblis yang jahat-jahat itu guys. Nah itulah fungsi dari si Setsubung ini. Jadi Setsubung itu ngapain aja sih kak? Setsubung ini sebenarnya akan ada kegiatan disebut dengan mamemaki atau melempar kacang kedelai panggang yang disebut dengan fukumame atau kacang keberuntungan ya. Oke, kenapa sih harus lemparin kacang ya? Karena si kacang kedelai panggang ini tuh dianggap sebagai simbol kemurnian untuk mengusir roh jahat atau iblis tersebut guys. Jadi kegiatannya itu ntar bakal ada satu anggota keluarga yang pakai topeng Oni guys. Jadi lucu banget ya pakai topeng Oni. Terus anggota keluarga yang lain tuh lemparin kacang gitu ke dia. Kalau nggak ke orang tersebut biasanya tuh ke pintu rumah. Jadi pintunya dibuka terus sambil dilemparin gitu. Sambil berbicara Oni wa soto, fuku wa uchi. Kayak gitu guys. Terus-terusan ya. Artinya apa sih kak? Artinya adalah setan di luar, keberuntungan di dalam. Kayak gitu. Jadi memang ini benar-benar bentuk doa ya, bentuk perayaan supaya setan-setan yang dipercaya membawa aura-aura buruk gitu, membawa kesehatan yang buruk, membawa kesialan tuh benar-benar akan keluar dari rumah, dan juga keberuntungan tuh akan ada di dalam rumah. Seperti itulah maknanya teman-teman. Dan kegiatan ini juga dilengkapi dengan di terakhir itu kita bakal makan juga tuh si fukumame-nya alias si kacang panggangnya tadi sesuai dengan jumlah usia kita teman-teman. Misalnya aku 27, aku makan 27 kacang, kemudian ditambah 1 kacang yang untuk mendoakan keberuntungan di tahun tersebut. Nah, festival itu biasanya diadakan tuh setiap tanggal 3 November guys. Nah teman-teman, sekarang kita tiba nih di festival terakhir di musim salju ya, atau musim dingin teman-teman. Ini disebutnya dengan Sapporo Yuki Matsuri. Jadi ini adalah festival atau perayaan yang bisa dibilang ini sudah modern sih masuknya ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya di festival ini ya, kalian tuh bakal melihat banyak banget pahatan SS yang keren banget. Nah ini tuh diadakannya di awal bulan Februari guys, kayak gitu. Jadi memang di festival ini tuh akan ada banyak sekali nih kayak patung-patung salju, pahatan-pahatan es yang sebenarnya awal mula diadakannya festival ini tuh di tahun 1950. Jadi ketika waktu itu tuh ada seorang siswa SMA ceritanya di mana dia itu membuat patung salju. Sejak saat itulah Sapporo Yuki Matsuri ini diadakan dan menjadi festival yang benar-benar besar, sekaligus sering menjadi juga event komersial gitu guys. Sering dilombain nih si pahatan-pahatan esnya tuh suka jadi perlombaan juga. Dan yang jelas ini benar-benar kalian tuh bakal bisa melihat ya pajangan-pajangan patung-patung es atau mungkin patung-patung salju yang benar-benar keren-keren banget. Wih, seru ya. Festival ini tuh berlangsungnya tuh selama 7 hari guys. Jadi seminggu, dari awal Februari itu selama seminggu. Wow. Ini seru banget sih. Yang jelas buat teman-teman ya, aku bener-bener rekomendasiin kalian pergi ke Jepang nih ketika Jepang udah open border lagi, karena emang keren-keren banget ya, budayanya unik-unik. Di sana juga ada banyak banget hal yang perlu kalian lihat. Dan makanya nih buat kalian yang belum bisa bahasa Jepang, kalian bisa banget loh ikutan program-program di Wagomu Japanese Class. Banyak banget nih untuk membantu meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kalian. Buat yang penasaran mungkin program-programnya apa, kalian bisa kontak aja langsung WhatsApp kita di sini ya guys. Oke, buat video sharing kali ini mungkin cukup sampai sini aja.
aja buat kalian yang punya topik pembahasan, Kak aku pengen ngobrolin tentang ini dong, tentang itu dong, pokoknya tentang Jepang. Apapun itu silahkan kalian komen di bawah ya guys. Jangan lupa juga buat like konten ini biar Manda dan teman-teman di sini makin semangat dong sharing info dan ilmu buat teman-teman semua. And pastinya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya guys. Oke, kalau gitu Manda pamit. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Arigato, matane minasang. Berikutnya motornya kenceng. Ke festival berikutnya serak ya kayak Doraemon gitu. Galaksi Bima Sakti itu tuh galaksi kita ya? Bener sih? Bima Sakti kayak di film itu. 1, 2, 3. Woi. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk aja ke musim panas ya. Kalau tadi musim panas. Gugur. Oh, jadi di usia masyaallah ya. Satunya nih kencang banget, Gede banget. Apa sih lupa? Yuk, bisa bawa kopi. Iya ya. Unik lainnya teman-teman.